Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kembali lagi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Ajinan, yang mulia guru-guru agama, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Sahibul Hajat sekeluarga. Pada malam hari ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ulun bawa ini halaman 27, qala al-faqihu rahimahullah ta'ala man arada ayyanala hadhil karamati fa'alaihi ayyudawima ala khamsati asya'a. Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, kata beliau, kalau seseorang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, keistimewaan, mobil khusus ketika dia berpulang ke rahmatullah, ditempatkan di tempat yang sangat mulia dan tinggi, itu penuh dengan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan kita. Ada dua tempat yang disiapkan oleh Allah, bila tidak surga, neraka. Kita berharap mudah-mudahan diberikan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, kalau ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, fa'alaihi ayyudawima ala khamsati asya'a, maka modalnya bagi kita tidak lain adalah mengekalkan dawam, istiqomah, ya kan maksudnya istiqomah, dawam itu terus menerus, berkelanjutan, continue, melaksanakan 5 hal ala khamsati asya'a. 5 hal ini jangan sampai ditinggalkan. Apa saja yang 5 hal itu? Nah, beliau mengatakan yang pertama adalah awaluha. Yang pertama adalah ayyamna nafsahu min jami'il ma'asi, bahwa dia mencegah dirinya jangan sampai melaksanakan perbuatan maksiat. Min jami'il ma'asi. Ini kalimat jami ini berarti banyak, ya kan? Semua perbuatan maksiat kalau bisa kita hindari, yang kecil apalagi yang besar. Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Orang yang dapat membentengi nafsunya, keinginan hawa nafsunya, maka tempat yang layak yang diberikan oleh Allah tidak lain adalah fa innal jannata iyal ma'wa, yaitu tempatnya adalah surga. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, dan ini sering disampaikan, maka jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan. Ada kesempatan untuk berbuat taat, ada waktunya. Ketika kita melakukan maksiat, jangan ditunda-tunda untuk kembali lagi ke taat kepada Allah dengan cara banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita kain lagi dahulu, belum juga lagi mati. Nah, ya kan tahu kita, ya kan. Jadi kalau bisa ya sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Maka itu kan Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuh, bertaubat segera dengan taubatan nasuh. Itulah kita kadang-kadang diberikan oleh Allah hati
merasa melambat akan tuh katuju melambat dalam urusan bertaubat. Selama mohon maaf, selama apabila roh kita sudah sampai di hulukum, ya kan? Maka pintu taubat tertutup sudah. Atau pada saat terbit matahari, bukan lagi dari timur, tapi dari barat, ya tertutup sudah. Nah sebelum itu terjadi masih diberikan kesempatan, maka ayo kita sama-sama untuk bertaubat minta ampun kepada Allah. Nah, ini menjaga mengantisipasi jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah, tinggalkan perbuatan maksiat. Ada 5 kan? Bila habis 5 berarti selesai. 1 sudah. Wasani yang kedua, ayyarda bil yasiri minad dunya. Senang hati, ridho walaupun sedikit atas nikmat yang diberikan dalam urusan dunia. Jadi menerima dengan senang hati walaupun bil yasir sedikit. Kadang-kadang kita ini sedikit, anak kita tambahi lagi. Bila banyak sudah diberi, tambahi lagi, ya tambah terus. Kita ini kan ada sifat rasa syukur. Coba kalau kita bersyukur, sedikit dapat alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita ini beda kalimat kata alhamdulillah itu diucapkan. Bila yang didapat itu sesuai harapan, apalagi melebihi, alhamdulillahnya semangat. Alhamdulillah, muhanya berseri-seri ya, karena yang diharapkan tuh melebihi dari yang diinginkan. Nah, dapatnya ini, ternyata lebih. Oh, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa semangatnya. Tapi bilanya seimbang dengan yang diharapkan kalau didapat sama, maka ucapannya alhamdulillah, senang juga. Akan tetapi bila yang didapat itu kurang dari yang diharapkan, nah maka ucapannya alhamdulillah, bertambah alhamdulillah daripada kada. Nah ya itu kan bodnya. Padahal kita ini mestinya syukur, tetap aja syukur bahwa ini adalah nikmat karunia. Kita tambah macam-macam kalimatnya. Oh alhamdulillah sudah, inilah nikmat rezeki yang Allah berikan. Jangan sampai kita ini tidak mensyukuri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena kita ingat Allah Ta'ala menjanjikan bila kita mensyukuri dengan nikmat, namanya Tuhan, la in syakartum la azidannakum, pasti ditambah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tergantung kepada kita. Ya minimal paling tidak ketika kita dapat nikmat, ucapan yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Segala-galanya nikmat yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa nikmat itu yang dikatakan nikmat rezeki itu adalah namanya apa ini ya, apa biar ngarannya nih orang wah ini ngarannya ada satu nih ulun bingung juga ini cuan nah itu disuruh ini bila seakan-akan rezeki kita, materi kita tuh itu bila ada rezeki ini duit, tapi padahal tidak. Nah namanya rezeki itu bisa kesehatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kan, sehat walafiat itu luar biasa sudah. Nah sekarang ini diberikan kenikmatan urusan dunia, nah walaupun sedikit dia tetap pandai mensyukuri karena dijadikan dunia ini sebagai jembatan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dunia menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu sedikit lebih daripada yang sedikit. Wa ashiku azallu minal zalili. Merindukannya akan kadang-kadang menyebabkan azallu, menjadi kita hina. Bahkan dikatakan dalam sebuah syair itu usimu bisihriha wa tu'mi. Mereka itu menjadi tuli dan buta karena sihirnya dunia. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Kemudian mereka itu mutahayyirun, bingung bila dalili, tanpa ada petunjuk. Nah kalau sudah asyik lawan dunia, mohon maaf, asik kita dengan kesibukan dunia, kadang-kadang urusan akhirat terabaikan, lalai kita. Nah kita tidak menghendaki demikian, padahal dikatakan oleh Allah wala khairatu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal.
Tetapi di ayat sebelumnya bal tu'sirunal hayatad dunia. Tetapi manusia itu kadang-kadang ya tadi suka mementingkan dalam urusan dunia. Bila diberi sedikit, hendak minta tambah. Diberi tambah, hendak lagi dan lain seterusnya. Akhirnya tidak ada rasa syukur. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun sedikit, alhamdulillah. Banyak apalagi alhamdulillah. Bukti kita syukurnya mau kita bawa fasilitas dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita pamer apalagi disombongkan. Naudzubillah. Dua sudah. Wasalisu yang ketiga, ayyakuna harisan ala ta'ati. Ayyakuna harisan ala ta'ati, bahwa motivasinya, keinginannya, semangat yang besar adalah ala ta'at, untuk ibadah kepada Allah. Jadi maksiat ditinggalkan, fasilitas dunia dinikmati walaupun sedikit, udahlah, ada masalah, yang penting ada. Kemudian yang ketiga adalah motivasinya tidak lain adalah ibadah kepada Allah. Maka itu dikatakan beliau, ya ta'allaku bi kulli ta'atin falakatil ta'atu takunu sababan lil maghfirati. Dengan sebab ketaatan itulah yang ia lakukan, itu bisa menjadi sababan, menjadi sebab lil maghfirati, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan ketaatan, ibadah kepada Allah apapun bentuknya, termasuk malam hari ini kita melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Dan kita tahu setiap kemarin yang disampaikan di awal, ada beberapa minggu yang telah lewat, bahwa pada saat ketika kita beramal beribadah kepada Allah, ya kan, amal ibadah yang kita lakukan ini akan tersalurkan pahalanya kepada keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah. Nah, ini untung benar. Sababan lil maghfirati, dengan sebab ketaatan yang dikerjakan ini menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung banyak benar dosa kita ini. Maka itu kita kadang-kadang bila hari itu ada kalimat syair yang dibaca, ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fa'abdi taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Bagus itu doanya tuh. 5 kali kita baca ilahi lastulil firdausi ala. Wahai Allah, aku bukan orang yang pantas masuk ke dalam surga. Artinya bukan pantas masuk ke dalam surganya, karena layak benar masuk ke dalam surganya. Tapi andai kata dimasukkan ke dalam neraka, wala aku ala naril jahimi, ada sanggup juga belum? Masuk ke neraka kan sanggup, masuk ke dalam surga kan pantas. Nah ini hebatnya lah. Cuma seperti ini, paham di taubatan. Jangan bahasa kita, terima ya taubat ulun, waghfir dzunubi, ampuni dosa. Nah itu ya sudah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka engkau adalah orang yang maha pengampun dari segala dosa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dosa sudah diampuni, kapan ada dimasukkan? Itu ya. Nah, dosanya orang surga itu orang yang ada besi dosa, orang yang masuk neraka orang yang bergelimang dengan dosa. Maka itu kita berharap mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah. Dosa diampuni, motivasi ibadah kuat kepada Allah, ini luar biasa sudah. Jadi berharap harisan, semangat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa diampuni, ibadah rajin, luar biasa dah, bakalan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syair yang sering kita baca supaya dosa kita diampuni. Astagfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Kan itu ya, minta supaya kesalahan kita diampuni oleh Allah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna Allah amalan maqbula. Tambahkan ilmu yang mana? Nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wafiqna, berikan kami taufik hidayah supaya bisa melaksanakan amal ibadah makbulan, dan amalnya makbulan artinya diterima. Kita tidak berharap setiap kali beramal ibadah tapi tidak diterima, ditolak. Gara-gara apa? Ada penyebabnya amal ibadah kita tertolak, karena mungkin barangkali dalam hati kita tertanam sifat riya. Nah, kan? Maka itu juga Nabi berapa banyak amalan yang dikerjakan terlihat tergambar ya tasawwur di surati amalil akhirah.
gambarannya terlintas itu pekerjaan akhirnya mendatangkan pahala. Tapi semua yasiru bisuin niati, gara-gara niat yang tidak baik. Sekalinya Pak, min amalin dunia, akhirnya jadi pekerjaan dunia. Padahal amal akhirat. Gara-gara hatinya tidak baik, niatnya tidak bersih, pas hasilnya nihil. Tapi berapa banyak pekerjaan itu pekerjaan dunia yang seakan-akan tidak mendapatkan pahala, tapi gara-gara niatnya yang baik, husnul niat, niatnya yang bagus, akhirnya mendatangkan pahala. Nah, jadi tergantung kepada niat kita. Nah, kembali ibadah yang kita kerjakan, kalau itu betul semata mengharap ridho dari Allah, maka itu kan mukhlishina lahuddin, ikhlas dia beramal beribadah. Kita sering menyebut dalam kalimat doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan amal yang dikerjakan ini diterima oleh Allah dan menjadi penyebab dosa kita diampuni. Maka itu sebab amal ibadah dikerjakan menjadi sababan lil magfirati. Dan bukan itu saja, wa wujubil jannati, wajib mendapatkan kenikmatan surganya Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan ketika hidup di alam dunia. Berapa sudah? 3. 2 lagi kan banyak lagi. Warabi'u, nah yang keempat, warabi ayyuhibbas salihina wa ahlal khairi, kecintaannya terhadap orang-orang soleh, wa ahlal khairi, dan orang-orang yang baik, wa yukhalitahum wa yujalisahum, sekadudukan bercampur dengan mereka dan sekadudukan dengan orang-orang yang baik, orang soleh. Nah, ini luar biasa, sekadudukan lawan orang-orang soleh, orang yang baik. Mudah-mudahan kita kawal istiqomah dalam kebaikannya kan. Fa inna wahidan minhum idza ghufira lahu yashfa'u li ashabi wa ikhwani kama ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam aksirul ikhwana fa inna likulli akhin syafa'atan yaumal qiyamati. Nah, bisa memberikan pertolongan gara-gara bakawan lawan orang yang baik. Kawanku deh, kawanku deh, orang baik, alhamdulillah tak umpat juga gara-gara bakawan lawan orang yang baik. Maka itu dalam sebuah syair itu dikatakan, kita ini hendak melihat mencari kawan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disuruh mencari kawan. Apa yang disuruh mencari kawan itu? Payam bagi ayah ta'ala, memilih kawan itu adalah yang pertama al-mujiddah. Mujiddah itu artinya orang yang sungguh semangat cari kawan. Jangan mencari kawan yang panggolan itu empat juga ya kan. Wal mutafahim ternya cepat paham, loadingnya cepat, pemahaman. Nah, ada jenis orang ada pemahaman tuh. Di kia, anak mana aja. Ada di rumahnya. Lupa gue. Hendak ke mana? Jawabannya pasti ke sana, ya kan? Ke rumah, ke toko, ke pasar, ke mana lagi? Ke Banjar. Hendak ke mana aja. Soalnya apa jawabannya? Ada yang ke rumahnya. Nah, itu lepas saja. Tapi ada jalan. Ada nyambung apa aja? Iya. Lambat sambungannya. Aduh ya. Jadi mutafahim. Maka itu kita mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Anak kita juga diberikan paham, keluarga kita. Yang mutafahim, orangnya cepat paham, orangnya semangat. Wa sahibit tabil mustaqim, perilakunya yang baik. Nah, lalu dikatakan dalam surat la tashabil kaslana fi hali, jangan mengawani kawan yang pamalas, pangoler. Pangoler ini ngalihan sudah. Bawa makan aja koler. Soalnya koler tuh jadi bawa makan koler entah lama banget. Nyatai koler aja pacang bayari. Nah, jangan sampai kita mencari kawan yang malah menurunkan semangat kita ibadah kepada
Allah. Jadi kita cari kawan yang memberikan motivasi, semangat. Kalau bisa ya kawan yang betul-betul rajin dalam urusan taat ibadah kepada Allah. Karena sekedudukan dengan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Minimal paling tidak kita sekedudukan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, dapat rahmat, dapat ampunan, dapat ilmu. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Coba kalau berkumpul dengan orang-orang salah, apa yang kita dapat? Ya bisa jadi karena yang kita kumpulan adalah orang-orang yang tidak ada satupun kebaikannya, dia suka menyebut aib orang lain. Akhirnya keberadaan kita menjadi mendatangkan dosa. Nah, tergantung kepada kita memilih teman. Jadi 4 ini tidak lain adalah mencari kawan-kawan orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir wal khamisu. Nah, yang kelima ini adalah ayat sirat doa. Dia memperbanyak membaca doa, wa yas'alallah ta'ala, dan meminta kepada Allah. Jadi berdoa meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Ayyurzaqahul jannat. Minta kepada Allah diberikan kenikmatan surga. Wa ayyaj'ala khatimatahu ila khairin. Dan minta kepada Allah dalam doa itu supaya pada saat ketika sakaratil maut mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini yang sering kita baca tuh. Bilanya doa minta surga, ada doa rajin kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya luar biasa. Minta kepada Allah, ya Allah kami meminta kepada Engkau nas'aluka ridhaka, minta keridhaan Dia, dan bukan saja ridhonya Dia, wal jannah, minta juga kenikmatan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung kepada Engkau ya Allah daripada dapat murkamu dan juga dapat azab siksamu dari api neraka. Nah, ini doa yang sering kita baca. Lalu kalau ketika minta waktu akhir hayat kita mati dalam pada muslimah, iya, yang sering kita baca juga. Ada kalimat yang sebelum talqin zikir, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Itu kita baca. Minta, diharap supaya pada saat di penghujung akhir hayat kita mati dalam keadaan baik. Wa minal ajaibi ajabu man jahilun fi halihi ahwas sa'idu amisyakiyu. Aneh Girzidin, aneh. Apa aneh? Sombong benar orang yang tidak tahu. Ahwas sa'idu, keadaan dia itu ahwas sa'idu amisyakiyu, untung atau celaka tidak tahu, tapi masih berlaku sombong. Nah, ini bahayanya. Ada tahunya sombong, orang sombong ini, nah, untungkah didapat atau rugi, ada tahunya. Bahkan dikatakan am yahtumu ruhu umruhu aw ruhuhu. Am yahtumu, dia tidak mengetahui akhir daripada umruhu aw ruhuhu, ketika umurnya berapa diberikan oleh Allah, atau pada saat dia yauman nawa, pada saat dia berpulang ke rahmatullah, ruhnya diambil dalam posisi mutasahlun aw murtaqi. Mati kita ini husnul khatimah kah? Su'ul khatimah kah? Tidak ada yang tahu. Sombong juga kita, bahaya nasib juga ya kan. Nah, jadi kita ini berharap mudah-mudahan lah mati dalam keadaan baik ya. Nong rajin di doa sintut doratu wahibna minka bi khairin ajmain. Ya Allah, tutuplah kami dengan akhir yang baik. Masuk akhir yang baik itu tidak lain adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bila 5 hal ini kita lakukan, kita pertama membentengi diri jangan sampai terjerumus kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Andai kata kita melakukan hal tersebut, maka sesegera mungkin untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senang hati dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah terhadap diri kita. Berarti ridho dengan apa yang dikaruniakan Tuhan. Yang ketiga, tidak lain adalah motivasi kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali ibadah kepada Allah. Jadi motivasinya adalah hidup ini tidak lain mendekatkan diri kepada Allah. Dan bahkan dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah itu sampai datangnya al-yakin, mana al-maut. Kalau sudah meninggal dunia, habis sudah ya kan.
Nah, sembahyang itu sebelum kita wafat berpulang ke rahmatullah. Kalau sudah wafat bukan lagi kita sembahyang, tapi kita malah disembahyangkan. Iya, bila sudah disembahyangkan itu saksikan ya lagi ya kan, saksikan di sini. Orang nang di muka ini orang baik, ya kawan tahu ya. Nah, kawan tahu ya gawin kawan. Ah ini kacau ya kan ya. Nah, padahal orang minta supaya didoakan kebaikan. Yang keempat tidak lain adalah kita kalau bisa berusaha semaksimal mungkin mencari kawan atau sekedudukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik supaya ada manfaat lawan diri kita. Dan yang terakhir memperbanyak membaca doa, minta dapat keridhaan dari Allah dan kenikmatan surga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini mobil khusus ulun pribadi dan pian yang hadir dapat kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. Amin.